Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus, tentunya masih sama seperti di segmen sebelumnya dan dengan tema yang sama, yakni mengulas tentang Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, yang dimana rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Kediri. Saat ini saya sudah bersama dengan dokter yang menangani perawatan pasien COVID-19, tempatnya ada di ruang perawatan isolasi COVID-19 RSM Ahmad Dahlan ya, ada Dokter Udin. Kabar baik Ya. Dokter Udin hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Oke, ya. kabar baik ya. Bisa disapa terlebih dulu pemirsa JTV? Selamat siang pemirsa semua, teman TV di rumah. Saya Dr. Salahuddin. Di sini saya sebagai salah satu, artinya kami tim. Jadi tim penanganan COVID di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Saya salah satunya, sebetulnya yang sedang bertugas jaga in charge di ruangan isolasi COVID ini untuk visitasi pasien-pasien pada hari ini. Oke, kalau berbicara tentang COVID-19 tentu ini bukan hal baru ya, termasuk juga bagi Dokter Udin ya, karena sudah ada sekitar 8 bulan ini menangani pasien COVID dan juga menangani langsung begitu ya, karena memang di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri ini adalah salah satu rumah sakit rujukan COVID dan sampai saat ini juga masih ada pasien yang sedang diisolasi begitu ya. Oke, kalau sejauh ini bagaimana sih untuk pelayanan pasien COVID-19 sendiri di Rumah Sakit Ahmad Dahlan ini? Ya, jadi begini, perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa memang COVID ini kan sudah hampir berjalan selama 8 bulan ya. 8 bulan itu artinya kita sudah banyak mengalami perubahan untuk guideline. Jadi tim Satgas COVID dari pusat, dari BNPB, beserta dengan tim dari PDPI, jadi Persatuan Dokter Spesialis Paru Indonesia, itu banyak sekali melakukan update-update tentang penanganan, sehingga Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan selalu memberikan penanganan yang terupdate sesuai dengan guideline yang telah diberikan oleh pemerintah. Oke, ya, kebutuhan pasien juga ya tentunya. Kebutuhan pasien, dalam hal penanganan juga, dalam hal bagaimana kita merawat pasien, bagaimana pasien itu telah dinyatakan bisa sembuh dan boleh pulang ke rumah melalui rumah sakit. Memang kita mengikuti aturan update dari pemerintah. Jadi sehingga kita bisa memberikan terbaik untuk pasien-pasien dengan COVID positif di sini. Oke, kalau untuk berbicara tentang pasien, tentu di ruang isolasi atau di ruang perawatan ini ada beberapa pasien ya. Sampai saat ini di ruang isolasi atau di ruang perawatan COVID-19 RSM Ahmad Dahlan ini totalnya berapa? Untuk total pasien keseluruhan dari awal kali sampai sekarang, atau memang saat ini yang dirawat? Kalau saat ini yang dirawat 25 pasien. 25 pasien ya. Ini juga memang sudah ada pesanan juga dari IGD. Jadi memang saat ini kita sedang dalam kondisi yang pasien yang sedang dalam kondisi penuh ya. Artinya memang kapasitas kami kan 32 pasien dengan terdiri dari 10 ruangan. Ya memang kita pisahkan antara pasien itu yang dengan kriteria suspek atau masih terduga dengan pasien yang confirm. Jadi memang kondisi saat ini memang sedang penuh, artinya sekitar 80% dari kapasitas kita. Memang kondisi ini sedikit berbanding terbalik dengan beberapa bulan yang lalu sempat mengalami penurunan pelandaian. Karena sempat waktu itu kan COVID sempat ramai puncak, kemudian setelah itu mengalami fase penurunan. Nah, saat ini entah saya kenapa, karena pemerintah, entah kenapa karena apakah kemarin liburan itu kemarin sehingga masyarakat mulai kendor untuk protokol kesehatannya, sehingga memang terjadi peningkatan lonjakan pasien lagi. Oke, apalagi di Kota Kediri dalam pekan terakhir ini memang peningkatan pasien positif itu sangat signifikan ya. Nah, itu juga merupakan pesan untuk Anda pemirsa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, meskipun saat ini sudah mungkin perubahan perilaku ini sudah mulai bosan begitu ya masyarakat ya untuk menerapkan protokol kesehatan, tetapi Anda juga harus tetap bisa bijak dan juga disiplin dimanapun dan juga saat beraktivitas apapun tetap pakai masker, kemudian mencuci tangan, tetapkan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Mungkin memang kita ini pada fase yang memang sudah lelah atau bosan ya. Jadi memang masyarakat tiap hari mendengar COVID dan lain sebagainya, sehingga mungkin masyarakat mulai kendor, sehingga ini sudah new normal, kasusnya sudah mulai turun, padahal memang sekarang banyak sekali kasus-kasus yang memang bermunculan seperti klaster keluarga, klaster-klaster dari tempat kerja dan lain sebagainya. Oke, dan untuk pasien yang saat ini dirawat juga begitu ya. Dulu atau mungkin tidak hanya saat ini aja, dulu yang sudah pernah dirawat itu pasien usia terkecil itu usia berapa? Pernah waktu itu pasien dengan kita rawat pasien dengan usia 0 hari ya, artinya bayi baru lahir. Kita pernah merawat pasien bayi lahir beserta dengan ibunya jelas saja. Jadi ibunya memang confirm, kemudian setelah status ibunya confirm, maka waktu itu melahirkan bayi di sini dan memang kita langsung melakukan perawatan atau langsung perawatan COVID di ruang isolasi.
Oke. Jadi memang itu dilakukan penanganan yang lebih lanjut dan juga penanganan yang sangat luar biasa ya, sampai dinyatakan sembuh atau swabnya negatif kembali begitu ya. Kalau untuk hal menarik atau cerita menarik ada nggak sih dari pasien yang dirawat COVID saat ini? Ya bermacam-macam ya, karena memang sudah 8 bulan, jadi banyak sekali cerita yang memang bermunculan. Salah satunya kalau kita pernah dulu kan, waktu sebelum ada revisi undang-undang terkait KMK terbaru tentang penanganan COVID, dulu itu pasien boleh dinyatakan sembuh dan boleh pulang dari rumah sakit itu ketika dia sudah melakukan swab dan dengan hasil swab 2 kali negatif. Waktu itu memang ada pasien yang dirawat hingga 70 hari ya. Jadi pasien itu sekitar 70 hari dirawat di rumah sakit. Ya memang kami sampai beliau tuh akrab dengan kami, dengan saya dan Dokter Heri itu sampai akrab sekali, sampai setiap minggu itu dia di swab dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pasien berhasil pulang dan berhasil diterima kembali oleh keluarganya, sembuh. Jadi memang tidak hanya memberikan pelayanan terbaik saja, tetapi rasa kekeluargaan ini juga selalu dibangun ya dari tenaga kesehatan dan juga para pasien yang sedang dirawat saat ini. Untuk terakhir nih pesan yang disampaikan kepada masyarakat khususnya Kota Kediri, apalagi dalam pekan terakhir ini banyak klaster baru dari klaster keluarga, klaster luar kota yang sangat melonjak. Ini apa pesan yang disampaikan ke masyarakat? Jadi pesan saya untuk masyarakat adalah yang pertama, tetap kalau seandainya Anda bisa untuk tidak keluar rumah, lebih baik keluar rumah untuk hal yang penting saja. Jadi misalnya kalau bekerja kan penting, bekerja penting. Tapi kalau misalnya di luar itu, ya saya harap bisa di rumah aja. Kemudian ketika terpaksa keluar pun Anda juga harus menerapkan protokol kesehatan ya. Tidak bosan-bosannya kita ulang-ulang seperti memakai masker, membawa hand sanitizer sendiri kalau misalnya tidak ada air, sering cuci tangan, dan tetap physical distancing dengan orang-orang. Baik. Dan pastinya kami juga menghimbau kepada Anda pemirsa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu Anda juga harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya, karena memang kesehatan itu atau kebersihan diri itu dimulai dari kita sendiri. Dan juga jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Udin tadi, yakni memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan juga saling menjaga jarak saat beraktivitas dan saat dimanapun berada. Terima kasih Dr. Udin atas waktunya sama-sama. Terima kasih. Semoga lain kali bisa ketemu lagi dalam program Dialog Khusus ini. Dan pemirsa, akhirnya saya Devi Ade pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.